Halo guys, ya perkenalan dulu. Gue Agan, biasanya gue upload di channel Naga Official atau alias ownernya Naga Official. Cuman kalau di channel Naga Official tuh gue fokus ke konten gaming. Nah di video ini dan di channel ini, channel pribadi gue ingin ngebahas terkait film. Tapi filmnya itu gue nggak akan menunjukkan filmnya gitu guys. Jadi gue nggak akan nampilin filmnya di video ini gitu karena gue juga nggak mau jadi masalah dengan copyright gitu karena yang kita bahas tentang sebuah karya. Lalu jadi mungkin di video kali ini gue lebih ke arah mungkin jatuhnya ke arah review. Kalau nggak review ya mungkin kita bedah film bareng-bareng, kita komentari bareng-bareng dan mungkin kita sharing pendapat masing-masing kalau misalkan ada ya teman-teman yang juga mau sharing tentang film tersebut gitu. Nah pada kesempatan kali ini gue ingin ngebahas tentang suatu film yang belum lama gue tonton ya, yaitu film All of Us Are Dead, salah satu drama Korea yang baru rilis beberapa hari yang lalu di Netflix. Dan itu salah satu drama Korea menurut gua sangat bagus dan sangat direkomendasikan untuk kalian yang butuh asupan film dan butuh hiburan dari sebuah film gitu. Itu filmnya bagus banget gitu ya. Kalau gue misalkan kasih rating atau dikasih penilaian, gue pribadi berani ngasih nilai 9 dari 10 untuk film All of Us Are Dead ini guys. Kenapa? Ini yang akan kita bahas di video kali ini guys. Jadi kenapa gue berani ngasih nilai 9 dari 10? Gue akan coba bahas breakdown alasannya dengan menyampaikan beberapa poin yang menurut gue itu jadi landasan gue untuk ngapresiasi film ini, bahwa film ini bagus banget gitu guys. Yang pastinya ini adalah point of view gue, pendapat gue, jadi nggak mutlak, nggak default, apalagi gue juga bukan siapa-siapa, cuman seorang penikmat film aja, jadi kalian pun nggak perlu ke trigger ya. Itu kalau misalkan kalian punya pendapat lain, feel free, silahkan tuliskan di kolom komentar aja. Itu juga alasan kenapa gue ngajakin kalian kita ngobrol All of Us For Dead You gitu guys. Jadi kenapa kita langsung aja ke pembahasannya. Kenapa gue ngasih nilai 9 dari 10? Yang pertama, konsepnya itu unik. Konsepnya unik itu dari point of view yang digunakan oleh si film ini. Dimana point of view yang digunakan itu adalah anak-anak SMA. Sejauh yang gue pernah tonton gitu, film-film terkait zombie itu hampir nggak pernah ada yang point of view-nya SMA. Walaupun gue pernah nonton ada di film Jepang yang point of view-nya SMA, cuman menurut gue itu nggak sangat tidak direkomendasikan untuk ditonton ya, sekarang nggak bagus banget gitu. Menurut gue seperti itu. Nah, kalau seperti ini bagus banget dengan point of view anak-anak SMA itu, karena point of view-nya anak-anak SMA. Jadi permasalahan yang hadir di film ini pun diawali dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi di anak-anak SMA, yaitu yang di ABG labil lah ya, yang udah disebut anak-anak lagi bukan, disebut dewasa pun belum gitu. Jadi permasalahan muncul di situ. Salah satunya adalah salah satu di karakternya yang menurut gue ini adalah permasalahan anak-anak SMA banget gitu ya. Di karakter Namra yang pertama kali itu ya. Kenapa dia sampai nggak berani untuk berteman dengan teman-teman di sekitarnya? Karena dia secara tidak langsung ditekan oleh orang tuanya untuk mendapatkan peringkat terbaik hingga ini dia nggak terlalu berani untuk berteman karena dia takut. Karena dia berteman, terus akhirnya dia main, terus akhirnya outputnya adalah nilai dia turun dan sebagainya gitu. Mungkin karena hal itu ya, digambarnya sih seperti itu di filmnya gitu ya guys. Lalu yang kedua itu ada karakter Nayeon gitu guys. Kalau misalkan kalian bilang kesel sama karakter ini, gue paham gitu, karena emang karakter ini mungkin salah satunya ditujukan untuk membuat orang kesal gitu, untuk membuat penonton kesal dengan karakternya gitu. Cuman dari sini juga menurut gue ada poin penting yang disampaikan dari karakter Nayeon ini gitu, bahwa ternyata yang katanya orang kaya itu belum tentu memiliki kehidupan yang benar-benar membahagiakan. Makanya dia di situ kan nge-notice bahwa dia itu nggak punya teman, dan dia itu menurut gue egois, iya egois, tapi egoisnya itu bukan egois untuk menyelamatkan diri sendiri, tapi menurut gue dia itu egois karena dia nggak tahu gimana caranya berteman, apa rasanya nungguin temen, apa rasanya barengan sama temen tuh dia nggak tahu karena dia nggak punya teman. Makanya kalau misalkan kalian lihat, kita bandingin deh sama karakter egois lainnya yang menurut gue lebih ke arah dia mementingkan diri sendiri, mementingkan keselamatan dirinya sendiri, yaitu Guinam. Dimana di sini adalah tokoh antagonisnya yang pada episode awal dia masih sebagai manusia gitu. Cuman dia di situ ditunjukin bahwa dia itu egois, dia cuma mementingkan keselamatan dirinya sendiri. Dia nggak peduli siapapun yang dikorbanin selama dirinya selamat gitu.
Contohnya kayak yang perempuan waktu pas pertama kali evakuasi sama dia tendang sampai si perempuan ini jadi zombie juga, dimakan zombie. Terus laki-laki yang dia minta untuk suruh bawain pisau nggak mau, dia tendang sampai akhirnya dia keluar di tempat persembunyiannya dan dia diserang zombie lagi. Terus ketika dia ditolong sama ibu-ibu kantin gitu kan, dia malah narik si ibu kantinnya untuk dijadiin tameng karena ada zombie yang nyerang dia gitu. Itu adalah egois yang menurut gua mementingkan dirinya sendiri gitu, mementingkan keselamatannya sendiri gitu. Tapi karakter Nayeon itu berbeda. Berbedanya dibuktiin di episode 7 kalau nggak salah ya. Pokoknya sekitar waktu pas si geng ini udah datang ke siapa itu, si laki-laki utama tuh, si Seongyan ya kalau nggak salah, datang ke ruang musik. Di situ akan dijelasin bahwa si Nayeon itu karakternya seperti apa, dimana dia ditunjukin di situ bahwa dia itu egois, tapi egoisnya itu bukan untuk mementingkan keselamatannya sendiri, tapi dia nggak tahu rasanya bagaimana, apanya yang harus dilakukan ketika kalian bersama teman-teman gitu, ketika kalian bekerja sama satu sama lain untuk menyelamatkan diri bareng-bareng. Dia tuh nggak tahu seperti itu gitu, karena dia nggak punya teman, jadi dia nggak ngeh tentang hal itu. Dan itu juga poin-poin penting yang menurut gue perlu kita cerna guys, bahwa mungkin bagi kita suatu hal wajar, bagi kita suatu hal biasa, tapi untuk sebagian orang mungkin itu bukan suatu hal yang wajar atau bukan suatu hal yang biasa gitu. Kayak contohnya kalau misalkan gue berkaca ke diri gue sendiri ya, bagi gue waktu sebelum kuliah gitu ya, ucapan selamat ulang tahun dari orang lain selain keluarga itu aneh, karena gue nggak pernah dapet itu. Yang ngucapin selamat ulang tahun itu ya pasti bunda, ayah, dan adik gue gitu. Selain itu nggak pernah ada yang ngucapin. Makanya ketika kuliah ada teman gue yang ngucapin selamat ulang tahun, gue nggak tahu harus menjawab apa. Gue bingung harus ngerespon seperti apa, karena gue nggak pernah ngalamin hal itu gitu. Apalagi sampai dikasih kayak kado ulang tahun, kue dan sebagainya, sampai kayak acara-acara gitu. Gue pribadi nggak tahu harus ngapain gitu, karena gue nggak pernah ngalamin hal itu gitu. Makanya waktu sejauh yang gue ingat pun waktu itu pun sempat awkward gara-gara teman gue mau bikin kejutan ulang tahun buat gue, karena gue nggak tahu ya gue pulang dan ternyata ini gagal kejutan itu gitu. Untungnya yang ulang tahun bareng gue itu ada 2 orang sama teman gue, dan teman gue itu berhasil dikasih kejutan. Jadi setidaknya rencana teman-teman gue ini nggak fail amat lah gitu, karena masih ada teman gue yang ulang tahun di hari yang sama gue gitu. Itu salah satu pengalaman pribadi gue gitu, karena gue pribadi nggak pernah ngalamin dapat ucapan selamat ulang tahun dari orang lain dan melakukan sesuatu ketika hari ulang tahun gitu. Itu pengalaman pribadi gue yang mungkin bagi sebagian orang wajar, tapi bagi gue itu bukan hal yang wajar dan bukan hal yang biasa gue dapatkan gitu guys. Itu salah satu yang kenapa gue bisa punya pendapat tentang karakter Nayeon ini guys. Itu alasan pertama kenapa gue ngasih nilai 9 dari 10. Lalu alasan keduanya adalah alur dari cerita film ini sendiri guys. Kalau kalian udah nonton ya 1-12, itu kalian pasti akan bahwa di setiap episodenya alur pengenalan masalahnya itu masing-masing ada. Masalahnya itu masing-masing ada di setiap episodenya dan berbeda. Walaupun base-nya masih sama kan, menyelamatkan diri dari zombie gitu. Tapi permasalahannya itu dibuat sedemikian rupa sehingga akhirnya rotasinya itu naik turunnya itu kerasa banget. Klimaksnya pun beda-beda di setiap episode. Begitupun dan nanti klimaksnya. Makanya kalau misalkan kalian di setiap episodenya itu kalian akan dibawa pertamanya, awal-awal pasti kalian akan dibawa santai dulu, lalu mulai naik tensinya sampai akhirnya misalkan klimaksnya misalkan dikejar-kejar zombie, lari ke sana kemari gitu, sampai akhirnya mereka berhasil nemuin suatu ruangan atau berhasil bersembunyi, barulah kembali turun lagi tensinya kayak gitu. Dan itu terjadi di setiap episodenya, yang artinya ceritanya ini, si penulis ini ngebuat ceritanya itu sangat-sangat padat, dan karena padat ini jadi nggak bertele-tele, sehingga bagi gue yang menonton film ini jadi nggak merasa bosan. Episode 1, 2, 3 sampai seterusnya itu benar-benar nggak merasa bosan, karena gue pengen tahu, oh masalah di episode ini gini nih, episode 2 apa ya, episode 3 apa ya, 6 apa ya gitu. Dan itu akan selalu timbul pertanyaan-pertanyaan baru ketika udah menjelang akhir episode gitu. Dan menurut gue eksekusinya pun sempurna, karena di 12 episode ini nggak ada satupun episode yang membuat kita jenuh dalam menontonnya, yang ngebuat kita kayak, loh kok ini ceritanya kayak flat banget gitu, padahal di episode sebelumnya tensinya udah tinggi banget gitu kan, udah tegang banget, tapi di sini kok kayak flat gitu. Hebatnya di film ini tuh enggak seperti itu, jadi semuanya disamaratakan di episode 1-12. Jadi kita benar-benar kebawa emosinya tuh benar-benar ada gitu, dimana kita tegang, gimana kita kesel, gimana kita tenang lagi, gimana kita bisa mencerna si karakter-karakternya ini seperti apa, terus apa yang mereka ingin sampaikan itu bisa
kita cerna dengan baik gara-gara alur ceritanya yang padat dan gak bertele-tele guys. Dan hal itu juga yang ngebuat istilahnya gimana ya kalau gue ngomong gini deh, gue tuh nonton drama Korea itu sejak pandemi ini udah bisa dibilang banyak gitu ya. Nah kalau misalkan gue berkaca ke drama-drama Korea yang lainnya, itu ada beberapa drama Korea yang misalkan kayak episode dia total 12 episode, tapi ada satu episode yang kayak seharusnya itu nggak ada gitu. Yang artinya kayak ini tuh episode itu kayak kesannya tuh kayak dipaksakan untuk memenuhi 12 episode itu. Tapi di All of Us 4 Dead ini nggak ada hal seperti itu, makanya kita jadi enjoy nontonnya, kita bisa jadi mencerna semua detail filmnya ini dengan baik. Menurut gue seperti itu. Itu alasan kedua. Dan alasan ketiganya adalah di sini di film ini itu ngebawa suatu hal yang cukup unik juga, yaitu adalah mutasi hybrid, di mana adanya manusia setengah zombie tapi nggak berubah jadi zombie 100% gitu. Dan yang gue tahu hal ini itu baru ada di Resident Evil aja. Itu pun Resident Evil yang jadul, yang pertama, bukan yang terbaru ya guys ya. Yang sampai kalau nggak salah 5 series kalau nggak salah ya. Koreksi kalau nggak salah. Yang ada 5 series. Nah itu yang bukan Jill Valentine, siapa sih? Si Alice kalau nggak salah ya, nama tokoh utamanya yang perempuan itu, yang mana dia itu ternyata juga udah disuntikan virus T hingga akhirnya dia bermutasi gitu. Sehingga dia punya istilahnya kekuatan yang lebih lah daripada manusia pada usia normal pada umumnya gitu. Nah di film ini pun dihadirkan sosok seperti itu, Namra sama si Guinam sama si cewek korban bullying itu. Dan ini yang menurut gua ngasih suatu warna baru di film ini gitu. Nggak punya power tertentu dan punya point action yang juga nggak kalah seru. Dimana jadi istilah genre dia, kalau nggak salah ya, genre film itu kan action, komedi, romance, school, terus apa ya, satu lagi trailer, apalagi ya satu lagi, udah 5 ya? Ya pokoknya itulah. Dan menurut gue kelima genre ini di film ini semuanya kuat. Actionnya didukung dengan si mutasi hybrid ini jadi impactful. Genre sekolahnya ini udah dari awal udah sampai itu udah jelas banget kehidupan anak sekolah gitu kan. Lalu romansnya juga menurut gue, walaupun ya emang nggak terlalu pas ya di film action trailer ada romans, tapi romansnya itu ngebuat si film ini makin enjoy untuk ditonton, makin berwarna untuk ditonton, hingga kita bisa nikmatin si romantisme anak-anak SMA ini gitu, walaupun sedikit-sedikit tapi cukup berkesan gitu, karena suatu hal yang nggak lazim di film action trailer, tapi ini muncul dan itu jadi poin penting menurut gua. Ditambah komedinya pun cocok banget untuk kita nikmatin gitu, karena komedinya komedi ringan gitu, yang nggak perlu terlalu mikir, dan itu komedi-komedi yang bisa kita rasakan di kehidupan sehari-hari kita. Jadi itu cukup membuat kita serasa nyaman untuk nonton ini, karena nggak jenuh dengan actionnya mulu, nggak jenuh dengan ketegangannya mulu gitu. Jadi sempurna menurut gue dengan perpaduan action, romantis, komedi, trailernya itu gitu. Dan adegan sadisnya pun menurut gue kan masih relatif normal lah ya untuk skala film Korea, karena menurut gue film Korea itu kalau adegan sadis tuh nggak pernah tanggung-tanggung guys. Sejauh gue pernah nonton film-film Korea ya, dari yang film tahun 2010 sampai tahun 2022 ini gitu kan. Itu poin 3. Lalu poin 4-nya adalah penutupan dari film ini itu menurut gue sangat-sangat sempurna. Kenapa sangat sempurna? Gini guys, kalau misalkan kalian udah nonton di episode 12 itu ketika udah masuk scene akhir, itu akhirnya si siswa-siswa dari SMA Hyosan yang berhasil ke tempat istilahnya penampungan, tempat isolasi warga Hyosan karena nggak bisa ke kota lain kan, akhirnya mereka menerima sinyal api unggun dari Namranya, lalu mereka datang ke sekolah itu balik lagi, dan di situ muncullah sosok Namranya lagi. Nah di situ nunjukin bahwa si Namra ini ternyata benar-benar bisa ngontrol virus zombie yang ada di dirinya, sehingga dia bisa istilahnya mungkin bisa mengeluarkan kekuatannya itu pada tempatnya. Jadi ketika sama teman-temannya dia bisa mengkondisikan sebagai manusia, ketika dia berburu zombie ya dia berubah dengan kekuatan zombinya itu. Dan ketika endingnya itu di situ ya ada beberapa percakapan yang menurut gue emang udah impactful banget, dan udah mencakup kesimpulan dari seluruh episode 1 sampai 12. Dan kesimpulan itu istilahnya udah bisa menyatakan bahwa oke, ini film selesai. Tapi kalaupun misalkan ada season 2 gitu ya, si kesimpulan ini pun bisa ngelanjutinnya gitu. Jadi si kesimpulan ini bukan open ending, tetap ini adalah closing ending, tapi kalaupun masuk ke season 2-nya nggak akan awkward.
gitu, nggak akan istilahnya mengada-ngada, nggak akan kesannya maksa karena tuntutan penonton yang banyak, gue bikin season 2 nya, nggak kayak gitu guys. Karena endingnya ini menurut gue udah perfect banget, mau dilanjutin oke, nggak dilanjutin pun sempurna gitu. Apalagi pas ditutup ketika Namra-nya ngedengar ada zombie yang berkeliaran, dia pakai jaketnya di keatasin, terus dia loncat dari gedung sekolahnya. Itu udah perfect banget sih guys. Dan ini alasan menurut gue film ini nilainya 9 dari 10. Karena kalau misalkan kalian suka nulis, susah banget untuk ngasih ending yang sempurna kayak gini tuh, susah banget guys. Dan menurut gue ini adalah salah satu film dengan ending yang sempurna. Sempurna untuk berakhir dan sempurna juga untuk dilanjutin. Kalau misalkan kalian sempat nonton film drama-drama Korea yang lain, yang contohnya open ending kayak Vagabond atau Sweet Home gitu ya, itu benar-benar endingnya itu open ending, yang mana ya harus ada lanjutannya. Kalau nggak ada ya ini ceritanya belum kelar gitu. Tapi kalau misalkan di All of Us Are Dead, kalaupun nggak ada lanjutannya, cerita ini kelar, oke, udah kelar, kita nggak akan penasaran karena udah clear. Tapi kalau misalkan ada lanjutannya, kita bisa dikembangin dari sudut pandangnya Namra misalkan, terus kehidupan setelah Hyosan ini seperti apa gitu, itu masih bisa dikembangin gitu ya. Tapi kalaupun enggak, seperti gue bilang, tetap hasilnya, endingnya itu jadi tetap menutup film ini dengan sempurna guys. Oke, mungkin itu aja pendapat gue tentang film All of Us Are Dead. Kalau misalkan dari teman-teman ada yang punya komentar lain atau punya pendapat lain, feel free aja tulis di kolom komentar, karena kita juga di sini gue pingin banget ngobrol tentang film All of Us Are Dead ini guys gitu ya. Dan FYI, kalau misalkan kalian nggak tahu, cuman gue beberapa beberapa tokoh di film ini juga ada yang gue kenal, kayak Namra itu pernah gue tonton di film How to Buy a Friend gitu ya. Lalu yang jadi Hari itu, yang kakak si Woo-jin, yang kakak perempuan pemanah itu, dia juga pernah main di film I Saw the Devil. Dan ini cukup menarik polanya gitu ya. Si Namra ini di How to Buy a Friend itu jadi korban pelecehan lalu bunuh diri. Terus tiba-tiba di All of Us Are Dead ini menjadi perempuan strong yang bermutasi jadi hybrid dengan zombie dan kekuatannya powerful banget. Si Hari ini di film I Saw the Devil, dia jadi korban pemerkosaan plus dimutilasi, yang artinya dia mati dalam jangka waktu cepat lah ya dalam sebuah filmnya gitu. Lalu ketika di All of Us Are Dead ini, dia menjadi seorang pemanah yang luar biasa banget, jago banget, kena targetnya pas banget. Sebuah pola yang menarik dan unik menurut gue hadir dari All of Us Are Dead ini dari dua tokoh ini guys. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, and see you next video. Bye bye.